Setelah itu baru kemudian beliau masuk kepada pembahasan tentang tiga pondasi utama, ya, tiga landasan utama, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal nabinya, dan bagaimana kita mengenal agama ini. Ya, atau sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada lagi satu pendahuluan yang beliau sebutkan, ya, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, sehingga membawa kita kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Jadi seperti pendahuluan yang pertama, pembahasan pertama, di mana beliau memulai ucapan beliau dengan kata yang serupa, i'lam rahimakallah, ilmuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Para ulama kita menjelaskan bahwa doa untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada diri kita atau kepada orang lain, ini biasanya digandengkan dengan doa meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita atau mengampuni orang lain. Jadi doa meminta rahmat biasanya digandengkan dengan doa meminta pengampunan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal dari kitab ini, beliau mengatakan bahwa doa meminta rahmat dan doa meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika disebutkan secara bersamaan, ya, jika disebutkan kedua-duanya secara bersamaan, maka masing-masing memiliki maknanya. Ya, masing-masing memiliki maknanya. Di mana doa rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan rahmatnya dan mengampuni dosa-dosamu, ya, mengampuni dosa-dosamu yang engkau akan terjatuh ke dalamnya. Ya, atau mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau terjatuh di dalamnya. Adapun makna ghafarallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, ya, adalah ma madha min dzunubika, apa-apa yang telah berlalu dari dosamu, wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbil minha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, menjagamu dari apa-apa yang akan datang, ya, dosa-dosa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu jika disebutkan secara bersamaan. Adapun jika disebutkan satu saja dari keduanya, maka kata para ulama kita itu mencakup kedua-duanya. Jadi ketika Syekh mengatakan i'lam rahimakallah, ilmuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, artinya adalah semoga Allah memberikan rahmatnya dan memberikan pengampunannya kepada dirimu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang kemungkinan engkau akan terjatuh kepadanya di masa-masa yang akan datang. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama kita, jemaah sekalian. Apa faidahnya buat kita? Ya, apa faidahnya? Kenapa Syekh memulai dengan doa seperti ini? I'lam rahimakallah. Dan hampir semua kitab beliau memulainya dengan perkara seperti itu, dengan doa. Ya, contohnya yang datang setelah pembahasan ini, beliau katakan juga i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada orang yang membaca kitabnya, yang mempelajari kitabnya, yang mengajarkan kitabnya, yang mendengarkan kitabnya, ya. Ini adalah doa dari beliau, dan sekali lagi ini isyarat atau ini menunjukkan
bahwa beliau rahimahullahu taala adalah orang yang memiliki sifat penyayang terhadap kaum muslimin, Ya, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh sebahagian orang bahwa beliau adalah orang yang suka mengkafirkan, yang suka menyesatkan dan seterusnya. Tidak. Beliau adalah justru orang yang sangat rahmat, penyayang terhadap kaum muslimin. Apa buktinya? Beliau doakan orang yang membaca, mendengarkan, mempelajari, mengajarkan ya, kitab-kitab beliau. Beliau doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Apa kata beliau jemaah sekalian? Beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah bahwasanya wajib atas setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan seorang muslimah perempuan ta'allum thalath hadhil masail wal amalu bihinna. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Wajib kita mengetahui 3 perkara yang akan beliau sebutkan ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wajib ya jemaah sekalian, wajib kita ketahui apa saja 3 persoalan tersebut yang akan beliau sebutkan nanti, dan wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketiga perkara tersebut adalah al-ula annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Ini wajib untuk kita ketahui. Annallaha khalaqana. Yang kedua, warazaqana. Ya, atau sambungannya annallaha khalaqana warazaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah mengirimkan kepada kita, mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang menaatinya dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa yang memaksiati rasul tersebut, utusan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul juga. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhaw wabila, dan Fir'aun memaksiati rasul yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih ya kepada Fir'aun. Ini pembahasan yang pertama jemaah sekalian. Ini masalah yang pertama yang beliau katakan wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, wajib kita ilmui, dan wajib untuk kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Annallaha khalaqana. Yang pertama kata beliau, kita wajib mengetahui bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau katakan wa dalilu dzalik, ya, wa dalilu dzalik a'ni anna Allah khalaqana sam'iyyun wa aqliyun. Kata beliau, adapun dalil, yakni dalil tentang bahwasanya Allah yang menciptakan kita, dalilnya itu secara sam'iyyun, ya, dalil naqli, dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang kita dengarkan, ataupun aqliyun, dalil akal, logika, ya, dalil akal dan logika juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Ini harus kita ilmui, ya, harus kita yakini, harus kita pahami, kemudian kita amalkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan kita. Apa
Apa dalil-dalil sam'i? Ya, apa dalil-dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma sam'i fakatsirun. Adapun dalil-dalil naqli atau dalil sam'i yang bisa kita dengarkan, fakatsirun, sangat banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jalla, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min tin, dari tanah, ya, dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Sangat jelas di dalam ayat ini jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menyebutkan bahwa dialah Allah yang menciptakan kita. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari apa? Dari tanah. Ya, ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita ini semua pada hakikatnya manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, tidak ada bedanya. Ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi SAW, semua kalian adalah dari Adam alaihi salam, dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. La farqa baina Arabiyyin wa ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan illa bittaqwa. Kata Nabi SAW, kecuali dengan ketakwaan. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian wahai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan orang yang paling terhormat di tengah-tengah masyarakat, ya, bukan orang yang paling kaya di antara kalian, bukan orang yang paling banyak ilmunya, tidak, tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mau lihat bukti aslinya yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah perbedaan antara Abu Lahab dan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Abu Lahab, ya, anak dari Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, petinggi Quraisy. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jalan Islam yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, bahkan diturunkan surat khusus untuk dia. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka Abu Lahab, ya, dengan apa yang diperbuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdiri di Bukit Sofa, ya, mendakwahkan Islam, diperintahkan oleh Allah untuk sekarang waktunya mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, kepada manusia, ya, atau kerabat-kerabat terdekatmu secara terang-terangan. Maka Nabi berdiri di Bukit Sofa yang ada di Mekah Al-Mukarramah, berdiri di Bukit Sofa, kemudian memanggil, ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Petinggi orang kaum Quraisy dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Apakah kalian akan percaya? Mereka mengatakan, ma jarabna alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mencoba dirimu wahai Muhammad, atau kami tidak pernah mengetahui dalam dirimu kecuali kejujuran. Karena beliau diberikan gelar dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Nabi SAW kemudian mengatakan, aku fa inni nadhirun, ya, fa inni nadhirun bikum, atau fa inni nadhirun, aku memberikan peringatan kepada kalian baina yaday azabis syadid, ya, bahwasanya aku memberikan peringatan kalian dengan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi Nabi pancing dulu mereka, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang kalian saat ini di balik bukit ini, apakah kalian akan percaya?
Semua penduduk Quraisy mengatakan, kami tidak pernah melihat dirimu kecuali benar, jujur, al-amin, orang yang dipercaya. Tapi begitu Nabi katakan, kalau begitu aku kabarkan kepada kalian, aku adalah Rasul utusan Allah, aku memanggil kalian, mengajak kalian dan memperingatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Abu Lahab, paman Nabi SAW, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Beliau berdiri dan kemudian mengatakan, alihadza jama'tana, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka dirimu wahai Muhammad, apakah dengan ini kamu menciptakan mengumpulkan kami? Apakah hanya dengan urusan ini, hanya karena ini kamu mengumpulkan diri kami? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tabb, yang celaka itu adalah kamu wahai Abu Lahab, dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paman Nabi jemaah sekalian. Bandingkan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, seorang hamba sahaya, budak, kemudian berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yang dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan? Fa inni, aku mendengarkan suara sendalmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih hidup berjalan bersama dengan Nabi SAW, tapi telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bedakan jemaah sekalian, seorang budak, seorang hamba sahaya dengan seorang petinggi Quraisy, yang satunya sudah dipersaksikan dengan surga dan yang satunya diturunkan ayat kepadanya ancaman, ya, balasan dan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengutamakan kita atau melebihkan kita dari sebahagian yang lain di sisi Allah kecuali derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini dalil yang pertama. Banyak sekali kata beliau dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita. Di antaranya adalah huwallazi khalaqakum min tin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian menetapkan ajalnya, menentukan atau menetapkan waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia, kemudian kami memberikan rupa kepada kalian, ya, tsumma sawwarnakum, kemudian kami memberikan rupa dan bentuk kepada kalian. Ini juga dalil sam'i, ya, dalil naqli dalam Al-Qur'an bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jemaah sekalian, apakah ada orang yang mengingkari bahwa Allah yang menciptakan dirinya? Apakah ada orang yang mengingkari bahwa Allah menciptakan dirinya? Ada. Orang-orang ateis tidak yakin dengan pencipta, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa yang beliau sebutkan ini bukan sesuatu yang tidak penting. Artinya jangan sampai ada orang yang mengatakan, semua orang tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, semua orang menurut kita sadar, tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang meyakini bahwa mereka ada begitu saja, tidak ada pencipta. Meskipun nanti Syekh akan sebutkan, meskipun, ya, secara fitrah semua manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu secara fitrah semua manusia seperti itu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan dirimu, maka dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Secara fitrah mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Nanti akan beliau sebutkan jemaah sekalian. Yang kedua, betapa pentingnya kita untuk mengetahui annallaha khalaqana, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Betapa pentingnya kita mengetahui hal ini supaya apa? Supaya kita mencari tahu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan setelah kita yakin bahwa Dia Allah yang menciptakan kita. Artinya begini,
Kalau kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, maka berarti kita ini adalah makhluk Allah. Sebagai makhluk Allah, apa yang harus kita lakukan kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Itulah tauhid. Apa yang harus kita lakukan kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita pelajari jemaah sekalian. Ya, ini yang kemudian kita pelajari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat juga yang beliau sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat ini dan masih sangat banyak di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa dialah Allah yang menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah, bahwasanya dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mengatur alam semesta ini, dialah yang memberikan rezeki, ya, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita esahkan Allah dalam perkara tersebut. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tauhidkan Allah, ya, kita jadikan Allah satu-satunya zat dalam perkara tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ammad dalilul aqli, adapun dalil akal, logika, ala anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qawlihi ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Telah datang isyarat tentang perkara tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu, manusia itu, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Ataukah diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Jemaah sekalian, ada kisah menarik dari ayat yang mulia ini. Ya, kisah sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, semasa beliau masih dalam keadaan kafir. Jubair bin Mut'im bin Adi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya hubungan baik dengan Mut'im, bapaknya Jubair bin Mut'im, di mana ketika di Mekah, Mut'im ini termasuk orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang suka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada kebaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah bersama dengan para sahabat, kemudian terjadi perang Badar, ya, perang pertama. Ketika mereka sudah berada di kota Madinah, terjadi perang Badar, ada orang-orang yang menjadi orang-orang Quraisy yang menjadi tawanan kaum muslimin. Yang menjadi tawanan kaum muslimin. Pada saat itu Jubair bin Mut'im diutus oleh orang Quraisy untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibebaskan tawanan-tawanan perang ini. Maka Jubair bin Mut'im datang dari kota Mekah menuju ke Madinah. Tiba di kota Madinah, dan Madinah pada waktu itu jemaah sekalian adalah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Makanya Gunung Uhud yang ada di Madinah sekarang itu tidak dikatakan Madinah pada waktu itu. Ya. Itu tidak dikatakan Madinah, atau dia sesuatu yang dekat dengan Madinah, ya, tapi Madinah yang dikenal adalah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Oleh sebab itu ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kita akan keluar dari kota Madinah atau tidak? Sahabat sebagian mengatakan keluar dari kota Madinah, ternyata mereka keluar ke Gunung Uhud. Ya, artinya itu di luar dari kota Madinah pada waktu itu. Jubair bin Mut'im datang dan bertepatan dengan sholat maghrib. Bertepatan dengan sholat maghrib. Rasulullah SAW sedang membaca ayat dalam sholat maghrib beliau, surat At-Tur, ya, surat At-Tur, di mana di antara ayat yang dibaca oleh Nabi SAW didengarkan oleh Jubair bin Mut'im. Ketika Nabi SAW telah sampai pada firman-Nya,
akhuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Ataukah kita ini diciptakan oleh Allah SWT dari sesuatu yang tidak ada? Jubair bin Mut'im mengatakan ketika mendengarkan firman Allah SWT tersebut, beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini lepas dan terbang mendengarkan kehebatan ayat tersebut. Ya, dan beliau mengatakan, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itulah kali pertama keimanan itu menembus dan masuk ke dalam hatiku. Ya, masuk dan menetap di dalam hatiku. Itu pertama kali, dan beliau belum masuk Islam, belum langsung masuk Islam. Tapi beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, akhuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dan ayat-ayat yang datang setelahnya, beliau katakan hampir-hampir hatiku ini terbang, karena setiap manusia fitrahnya adalah dia akan meyakini bahwa Allah yang menciptakan dia. Itu yang kemudian menyebabkan awal masuknya keimanan di dalam hatinya. Ya, kata Jubair bin Mut'im. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama hadis dalam pembahasan tentang apakah diterima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tapi didengarkan di masa ketika dia masih kafir. Dia dengarkan ketika dia masih kafir, kemudian dia riwayatkan dan dia sebutkan setelah dia masuk Islam, diterima. Di antara buktinya adalah Jubair bin Mut'im. Dia sebutkan kisah ini pada masa dia masih kafir, tapi dia sebutkan, ya, kisah ini terjadi pada masa dia kafir, tapi dia sebutkan dan dia riwayatkan setelah dia memeluk Islam. Dan kemudian itu diterima oleh para sahabat, diterima oleh para tabi'in, ya, diterima oleh para ulama kita sampai dengan hari ini dan sampai dengan hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam ayat ini isyarat untuk dalil akal dan logika kita bahwa kita ini tidak tercipta begitu saja, dan bahwa kita ini tidak menciptakan diri kita sendiri, tidak, tapi ada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya adalah kita diciptakan, dan kita bukan menciptakan diri kita. Kita yang diciptakan. Taib, kalau kita diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa innal insana lam yakhluq nafsahu, karena manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri, li'annahu qabla wujudihi adam, karena manusia itu sebelum ada dia tidak ada. Sebelum dia diciptakan, maka dia sesuatu yang tidak ada. Wal adamu laisa bi syai'in wa ma laisa bi syai'in la yujadu syai'an. Ya. Dan sesuatu yang tidak ada itu tidak ada, memang pada hakikatnya tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Ya, ini logikanya. Sesuatu yang tidak ada bagaimana mungkin dia bisa menciptakan sesuatu yang ada? Maka kata Syekh, ya, walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Tidak ada, dia tidak diciptakan oleh bapaknya, tidak juga diciptakan oleh ibunya, tidak satupun yang menciptakan dia. Walam yakun liyati sudfatan biduni mujid, dan dia tidak datang begitu saja tanpa ada yang mengadakannya atau menciptakannya. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdits, karena setiap keadaan pasti ada yang membuat keadaan tersebut. Sesuatu yang terjadi pasti ada yang membuat kejadian itu. Ya, pasti ada yang membuat kejadian tersebut. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini jemaah sekalian, manusia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ini, maka inilah yang dikatakan dengan tauhid rububiyah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau ini, dan juga para ulama kita secara umum, mereka akan mengatakan tauhid rububiyah la yungkiruhu ahadun minal makhluk.
Tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya. Secara fitrah manusia tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan dirimu? Pasti dia akan mengatakan, Tuhan. Dan dimaksudkan dengan Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Tapi dalam syariat kita dijelaskan bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak cukup untuk membuat seseorang dikatakan beriman, dikatakan muslim. Tidak cukup. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu orang-orang kafir pun mengakuinya. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari, mereka akan mengatakan Allah. Tapi giliran dikatakan, kalau kalian yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa giliran beribadah kalian beribadah kepada berhala? Di situ mereka tidak mau. Makanya mereka tidak dikatakan beriman. Mereka tidak dikatakan muslim. Kenapa? Giliran diperintahkan untuk sujud kepada Allah, mereka tidak mau, tapi mereka hanya sujud kepada berhala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Bahkan makhluk manusia yang paling zalim di muka bumi ini, manusia yang paling zalim di muka bumi ini, Fir'aun yang diutus kepadanya Nabi Musa alaihi salam, juga di dalam hatinya tetap meyakini pencipta, tetap meyakini yang mengatur alam semesta ini, tetap meyakini rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun yang mengatakan, apa bentuk kezalimannya? Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Ada orang yang lebih zalim daripada ini? Orang yang mengaku Tuhan? Kalau orang yang mengaku Nabi, banyak. Sejak zaman para sahabat, orang mengaku Nabi, Musailama al-Kadzab dan sebagainya. Bahkan mungkin di zaman kita, ada orang yang datang mengaku Nabi, tapi dia tidak mengaku Tuhan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat berat, mengaku Nabi. Waliyadzubillah. Tapi Fir'aun bukan mengaku Nabi lagi, tapi mengaku sebagai Tuhan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Fir'aun saja yang mengaku sebagai dirinya Tuhan, tetap di dalam hatinya meyakini tauhid rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap di dalam hatinya meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan seterusnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari apa yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur dan seterusnya. Mereka mengingkarinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Tapi hati mereka yakin tentang hal tersebut. Cuman mereka mengingkarinya zulman wa 'uluwa, karena kezaliman mereka dan karena merasa lebih tinggi daripada yang lain. Menganggap lebih tinggi daripada yang lain, sehingga mereka mengingkari kebenaran tersebut. Hati-hati jemaah sekalian, perlu digarisbawahi di sini. Perlu digarisbawahi. Seseorang kalau dia sudah merasa lebih tinggi daripada orang lain, seseorang kalau dia sudah merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran dari orang lain. Dia akan menganggap kebenaran mutlak hanya pada dirinya. Orang lain keliru, orang lain salah. Apa yang dikatakan oleh orang lain keliru. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh dirinya. Waliyadzubillah. Ini kenapa? Ketika dia merasa dia sudah lebih tinggi daripada orang lain. Seperti Fir'aun, ketika dia menganggap semua ini adalah miliknya. Hadhihi anharu tajri min tahti. Ini ada sungai-sungai yang mengalir di bawahku, kata Fir'aun. Ini kerajaan Mesir, miliknya semuanya. Maka dia mengingkari apa yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihi salam, zulman wa 'uluwa, karena kezalimannya, karena dosa-dosanya, dan karena dia menganggap dirinya lebih tinggi, menguasai semua Mesir. Maka sekali lagi, seseorang siapapun dia, apakah dia alim ulama, ketika dia merasa sudah lebih tinggi daripada orang lain, waliyadzubillah, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran dari orang lain. Dia tidak akan bisa menerima kebenaran dari orang lain. Kenapa? Dia merasa lebih tinggi.
Dia merasa lebih tinggi. Tapi kapan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikannya, mengakui kebenaran daripada orang lain, meskipun orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Apa buktinya? Kisahnya Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Kahfi. Perjalanan bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu. Tahukah kita jemaah sekalian apa sebabnya Nabi Musa melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu? Karena Nabi Musa ditanya oleh penduduknya, oleh kaumnya, siapakah orang yang lebih berilmu, yang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi Musa alaihi salam mengatakan, kayaknya tidak ada selain saya. Perkataan beliau sebenarnya benar. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tahu siapa yang lebih berilmu, karena beliau adalah utusan Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam dengan apa yang beliau lakukan, dan Nabi Musa dikatakan kepada beliau, ada orang yang mengetahui perkara-perkara yang engkau tidak mengetahuinya, Khidir. Yang diperdebatkan oleh para ulama apakah dia nabi ataukah bukan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam diberikan taufik oleh Allah. Seandainya Nabi Musa tidak diberikan taufik oleh Allah, maka Nabi Musa tidak akan menerima kebenaran itu. Tapi Nabi Musa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa safar, melakukan perjalanan jauh mencari tahu apa yang ada pada Khidir ini yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dia mau mengambil ilmu. Ikut bersama dengan Khidir, melakukan perjalanan bersama dengan Khidir. Setiap kali Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa protes. Ternyata ada hikmahnya yang Nabi Musa tidak tahu. 3 kali saja diprotes oleh Nabi Musa, akhirnya Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara diriku dengan dirimu. Tidak sabar Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Nabi Musa alaihi salam bersabar saja sebentar, lebih bersabar lagi, maka kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu dari Khidir. Karena tidak bersabarnya Nabi Musa alaihi salam, sampai-sampai 3 kali saja, hanya 3 ilmu yang kita dapatkan dari Khidir. Tentang kenapa beliau lubangi kapalnya orang-orang miskin yang lewat, kemudian kenapa beliau membunuh, ada seorang anak yang dibunuh, kemudian kenapa beliau membaguskan kembali bangunan yang ada di satu kampung, padahal orang-orang di kampung tersebut tidak menerima mereka. Sampai di situ saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak ada satupun di antara manusia ini kecuali mereka meyakini tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun diketahui, satupun manusia yang mengingkari rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyahnya Allah? Perbuatannya Allah. Dialah Allah yang menciptakan, menghidupkan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Semuanya yakin dengan itu. Tapi sekali lagi, itu tidak menyebabkan seseorang langsung beriman, langsung muslim. Seperti yang ada di zaman Nabi SAW. Ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah, justru mereka tidak mau beribadah. Bagi kita jemaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita yakini Allah itu yang menciptakan, berarti dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Dia yang menciptakan, berarti dia yang berhak untuk diibadahi. Kenapa Allah yang kita yakini Allah yang menciptakan, kemudian kita beribadah kepada selain Allah? Kan tidak masuk logika. Allah kita yakini yang menciptakan, tapi giliran kita mau sholat, mau sujud, sujud kepada berhala. Padahal kita yakini Allah yang menciptakan. Itulah kesyirikan yang kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal atau kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW ketika ditanya, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara engkau yakin dialah yang menciptakan dirimu. Padahal engkau yakin dialah yang menciptakan dirimu, tapi engkau menjadikan sekutu baginya, tandingan baginya. Kita yakin Allah yang menciptakan kita, tapi giliran mau menyembelih, kita sembelih di Sungai Bone misalnya. Kita sembelih ayam di Sungai Bone. Untuk apa sembelih ayam di Sungai Bone? Untuk melengkapi ilmu
ya, kebal saya, ilmu kanuragan dan sebagainya. Subhanallah, kita yakin Allah yang menciptakan kita, tapi giliran menyembelih kita sembelih untuk jin. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, tapi giliran meminta sesuatu, berdoa, kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kapan mau datang itu banjir, dia akan datang. Kapan mau datang tsunami, dia datang atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan datang gempa, dia datang atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita yakini, tauhid rububiyah. Tapi giliran datang gempa di kampung sebelah atau di kota sebelah, misalnya katakanlah di Palu kemarin, tiba-tiba kita yang selama ini meyakini Allah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, tiba-tiba kita tulis status di Facebook, untuk Gorontalo tidak usah khawatir, karena dari 4 penjuru Gorontalo dijaga oleh wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal selama ini kita yakini Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan. Tapi giliran akan datang musibah, kita katakan ada kuburan keramat yang akan menjaga kita. Mana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa dipahami jemaah sekalian? Ketika kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki kepada kita. Orang mau menghalangi rezeki dari kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki rezeki itu akan datang kepada kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau sesuatu itu bukan rezeki kita, meskipun sudah ada di tangan kita, akan hilang dari tangan kita. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki. Kita mungkin sudah pernah mendengarkan kisah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Meskipun sebagian ulama mengatakan kisah ini tidak benar, tapi sebagian menyebutkannya. Kisah perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, meskipun sebagian ulama menyebutkannya dan sebagian mengatakan tidak benar kisah ini. Ala kulli hal, saya sebutkan. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu, ada rezeki yang tidak perlu dicari, ada rezeki yang tidak perlu dicari, dia akan datang dengan sendirinya. Imam Syafi'i mungkin, wallahu ta'ala alam, apakah beliau salah paham dengan apa yang Imam Malik sebutkan, atau beliau memahami dengan pemahaman yang lain. Beliau katakan tidak, rezeki itu harus dicari. Apa buktinya? Dalil dari kedua imam ini sama yang mereka pakai. Hadis Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari dia terbang dalam keadaan lapar, dan di sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang. Imam Syafi'i mengatakan, lihat wahai imam, burung ini tidak akan mendapatkan rezeki kecuali ketika dia keluar dari sarangnya, kemudian dia terbang dalam keadaan lapar, dia cari mana itu rezeki, dia dapat, dia makan kenyang, sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang. Imam Malik mengatakan tidak, ada rezeki yang datang dengan sendirinya. Akhirnya berpisah keduanya. Imam Syafi'i keluar. Di tengah perjalanannya, Imam Syafi'i selalu mencari bagaimana saya bisa meyakinkan guru saya, Imam Malik, bahwasanya rezeki ini harus dengan dicari. Berjumpa dengan salah seorang lelaki tua, seorang kakek, ya sudah tua, sedang memikul satu karung kurma. Tergerak hatinya Imam Syafi'i untuk kemudian membantu kakek tersebut. Satu karung dipikul oleh seorang laki tua. Imam Syafi'i bantu, antar ke rumahnya. Sampai di rumahnya, si laki-laki tua ini memberikan satu kantong kurma kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya dapat buktinya, saya dapat dalilnya. Saya tidak akan dapatkan satu kantong kurma ini kecuali setelah saya membantu kakek tadi. Cepat dia, bergegas dia. Ya, bergegas Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dibukakan di hadapan Imam Malik satu kantong kurma ini. Kemudian dikatakan, wahai imam, lihat, saya tidak mungkin mendapatkan satu kantong kurma ini kecuali setelah saya membantu kakek tadi. Ini buktinya bahwa rezeki memang harus kita cari. Imam Malik tersenyum, mengambil satu butir kurma, bismillah, memakan, dan mengatakan, lihat wahai Syafi'i, saya sedang duduk dan datang satu kantong kurma di hadapan saya.
Ya, saya sedang duduk kemudian datang satu kantong kurma di hadapan saya. Baru kemudian Imam Malik mengatakan rezeki memang harus dicari, cari sebabnya, tapi ada rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kita mau atau tidak, tetap dia akan datang kepada kita. Tapi siapa yang mau tambahan rezeki, tambahan dari rezeki tersebut, silahkan cari, silahkan ambil sebab. Ya, jangan bertawakal dengan berdiam diri saja, tidak, silahkan mencari, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Tapi sekali lagi banyak para ulama kita yang mengatakan bahwa kisah ini tidak benar. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah sebelum azan, kalau kita yakin tauhid rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Apakah setelah itu ketika kita membutuhkan rezeki, kita datang ke kuburan keramat kemudian mengatakan ya fulan, ya syekh, ya habib, ya, atau siapa yang ada di kuburan ini, tolong berikan rezeki kepada saya. Pekerjaan sudah habis, musim corona seperti ini, pandemi seperti ini, tolong berikan rezeki kepada saya. Mana tauhid kita kepada Allah yang kita yakini bahwa Allah Maha Pemberi rezeki? Semestinya kita mengangkat tangan dan meminta kepada Allah, kemudian kita berusaha, Allah akan berikan. Tapi yang nyatanya ada pada kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin sekarang apa? Datang ke kuburan keramat, minta agar Allah berikan rezeki, minta agar dia berikan rezeki. Bukan minta lagi kepada Allah, tapi minta kepada kuburan tersebut. Subhanallah. Bahkan ada orang yang berkeyakinan batu akik dapat menarik rezeki. Ada orang yang menaruh foto di dalam dompetnya. Jadi dia letakkan foto di dalam dompetnya, foto seorang alim ulama. Apa tujuannya? Pokoknya kalau ada foto syekh ini di dalam dompet saya, aman. Dompet saya penuh. Penuh dengan apa? Nota-nota hutang. Bukan penuh dengan uang, subhanallah. Ada yang keyakinan seperti itu. Jadi foto ini menarik rezeki. Kalau begitu, tauhid kita kepada Allah sedang bermasalah. Keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki sedang bermasalah. Apa solusinya? Segera beristighfar kepada Allah. Hadir di majelis ilmu di Masjid Ar-Ridho. Ayo kita pelajari bersama-sama. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan annallaha khalaqana wa razzaqana. Ya, kita harus yakin, kita harus ilmui, harus ketahui dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, di antara dalilnya innallaha huwar razzaq, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rezeki. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, ya, yang memiliki atau menciptakan pendengaran, penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur semua urusan ini, maka semuanya akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadza katsirah. Kata Syekh, dan ayat-ayat tentang yang menjelaskan bahwa Allah yang memberikan rezeki itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Kemudian kata beliau walam yatrukna hamala, dan Allah yang menciptakan kita ini, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, Allah tidak menciptakan kita kemudian meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus utusan rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang menaatinya akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa yang memaksiati rasul tersebut, tidak mau menaati rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan berikutnya jemaah sekalian. Ya, bagaimana sehingga beliau mengatakan siapa yang menaati rasul akan masuk surga dan siapa yang tidak taat kepada rasul akan diazab di dalam api neraka. Apa buktinya, apa dalil-dalilnya? Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, ketiga dan seterusnya insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah sekalian. Masih ada waktu untuk kita sholat sunnah. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ini bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.